Sering kita dengar bahwa emosi yang matang. Seperti apa sih yang bisa dikatakan bahwa kita itu udah dewasa dan matang secara emosional? Karena ini ada kaitannya dengan persiapan dalam pernikahan atau dalam jenjang menjalin hubungan yang serius. Anak kecil di zaman sekarang sudah bisa panggil ayah bundaan loh. Adik kita SD, SMP-an panggil yayang-yayangan, ayah bundaan. Apakah mereka sudah matang secara emosional? Secara umur saja mereka jauh bisa dikatakan matang secara umur, apalagi secara emosional. Buktinya apa? Mereka tidak menempatkan kata ayah bunda sesuai dengan konsep ayah bunda yang sebenarnya. Mereka tahu masih SD TK gitu ya. TK kali aja enggak ya. Tapi kalau SD, SMP, SMA kayaknya udah mulai deh. Abi umian. Sekarang udah bermutasi ya hubungan ayah bundaan itu. Allah alam bisawab, tapi yang pasti berdasarkan pengalaman yang bisa kita amati sendiri di sekitar kita, di lingkungan, bahwa ternyata matang secara emosional itu tidak ada kaitannya dengan umur seseorang. Seiring bertambahnya umur, biasanya memang diiringi dengan pertambahan dan kematangan tingkat emosionalnya. Tetapi tidak sedikit pula loh yang kemudian mereka kurang dewasa dengan umur yang sudah bertambah. Setidaknya ada beberapa tanda-tanda orang-orang yang kemudian dewasa secara sosial dan secara mental gitu. Yang pertama yang bisa mungkin kita ulik di kesempatan kali ini adalah dewasa secara emosional itu bahwa mereka punya kesadaran terhadap sesuatu. Jadi sadar bahwa apa yang dilakukannya itu akan bawa efek samping buruk maupun baik kepada orang lain. Dan biasanya seseorang yang kemudian bisa dikata nggak baik, buruk dan lain sebagainya itu bukan serta-merta dia dilahirkan buruk, tetapi kita sadar bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan pasti memiliki alasan-alasan di antara hasil kejahatan atau keburukan atau kebodohannya. Sebenarnya mereka itu tidak benar-benar tahu dengan apa yang mereka inginkan. Mereka itu ketakutan terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu ilmunya. Akhirnya mereka akan membuat sebuah aksi yang bertentangan dengan apa yang dia takutkan. Misal nih preman. Kenapa ada preman yang suka palak, suka pukul dan segala macam? Ada kesadaran di dalam diri bahwa di dalam dirinya ada kelemahan, ada kekurangan. Maka yang dia lakukan adalah melawan balik dengan cara apa? Memberikan kekerasan. Cuman masalahnya yang dibimbing, yang digemblang itu bukan dirinya tapi orang lain. Dengan memastikan orang lain tidak lebih kuat dari dia, maka dia merasa udah kuat. Kelemahannya tertutupi. Jadi sadar bahwa diri kita juga punya potensi yang sama, dan sadar bahwa orang lain punya potensi yang demikian. Bukan serta-merta mereka diciptakan oleh Tuhan kita Allah dengan kejahatan yang asli di dalam dirinya, bukan. Tetapi kebodohan atau kejahatannya merupakan hasil dari akumulasi ketakutan-ketakutan yang dia punya. Ini jadi serius banget gitu ya. Enggak padahal. Yang kedua, bahwa sadar tentang ke potensi diri maupun orang lain, baik-baik maupun buruk. Kalau kebaikan insya Allah lah banyak ya di luaran sana untuk kemudian menggali potensi baik dari diri seseorang begitu. Training-training, materi-materi yang di luaran sana banyak, mental health dan sebagainya itu sudah ngebahas tentang itu. Tapi emotional nature ini kayaknya jadi satu bab yang unik untuk kemudian lain lah saya lihat dari sudut pandang yang lain. Yang kedua, menyadari bahwa tiap orang itu memiliki pemikiran dan konsepnya masing-masing, dan dia harus menjelaskan apa yang dipikirkannya, apa yang ada dalam benaknya kepada orang lain, sehingga gagasan itu atau ide-ide di dalam kepalanya itu jadi bisa terbaca atau dipahami sama orang lain. Jadi kalau kita tidak bisa dan sadar kita itu tidak punya kemampuan untuk menjelaskan, maka orang lain gak bakal ngerti apa maksud kita. Di sini loh masalah dalam komunikasi itu muncul. Kenapa demikian? Banyak orang yang dia itu sadar keinginannya begini, tapi dia kurang pintar mengkomunikasikannya, sehingga apa yang terjadi? Orang lain akan membaca maksud pikiran kita atau maksud dari diri kita itu tidak sama dengan apa yang kita inginkan.
pertengkaran laki perempuan misalnya, bahwa laki senang ketika ada masalah, dia dikasih ruang sendiri untuk memikirkan dan memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebaliknya perempuan dengan tipikal perasaannya, mereka lebih senang ketika diajak ngobrol, dipeluk sebentar, dan kemudian diajak berkomunikasi dengan nyaman. Setidaknya ada kontak yang membuat diri ini ada komunikasi, entah itu dalam verbal maupun dalam bentuk yang lainnya, mungkin dengan pelukan, sentuhan, dan lain sebagainya. Nah, ketidakmampuan kita membaca maksud orang lain, lawan jenis tentunya, laki antara perempuan ini contohnya secara umum, akan terjadi masalah yang sangat besar. Makanya itu ada kesadaran seseorang yang dewasa secara emosional tahu bahwa orang lain itu tidak sama seperti kita dan mereka tidak seperti apa yang kita inginkan. Maka itu kita harus menjelaskan apa maksud yang kita inginkan, dan begitu pula ketika orang lain ada masalah dengan kita, setidaknya kita bisa mengkomunikasikan untuk mencoba ngajak ngobrol dia ke kita, sehingga masalahnya jelas. Apa yang mereka pengen itu kita tahu, bukan rekan-rekan perasaan sendiri yang akhirnya membuat kita gagal berantakan dengan maksud tujuan kita gitu. Apalagi karakter satu sama lain tidak sama. Yang terjadi apa? Ya berasa cekcok, diam-diaman lama, numpuk masalah perasaan, satu waktu ngumpul beledos dam. Masalah jadi buyar, jadi tambah runyam. Jadi ada kedewasaan, ada kesadaran untuk kemudian iya sih, orang lain kan bukan ahli telepati, orang lain kan bukan cenayang yang bisa ngerti apa maksud isi pikiran kita. Jadi saya yang harus berusaha untuk mengkomunikasikannya atau menjelaskan ke orang lain. Walaupun memang saya juga termasuk tipe orang yang kurang begitu suka menjelaskan, tetapi ini dilatih ya. Lagi-lagi skill komunikasi itu bukan abrakadabra jadi begitu, tidak, tetapi memang harus dilatih secara berulang-ulang bahkan. Yang berikutnya, bahwa tadi sadar ada potensi baik maupun buruk gitu, terus kemudian sadar bahwa orang lain nggak selalu bisa ngebaca perasaan kita atau apa yang kita inginkan, sehingga kita juga harus ada kesadaran untuk ngajak ngobrol atau menjelaskan. Yang ketiga, menyadari bahwa kita ini manusia, karena punya potensi yang macam-macam itu, kadang bisa salah, kadang bisa benar. Maka itu kita harus punya kesadaran untuk bisa memaafkan dan meminta maaf. Nah ini dia, harus punya kesadaran untuk memaafkan dan meminta maaf. Kalau udah ada kesadaran yang seperti ini, seberapapun masalah atau runyamnya masalah yang ditimbulkan, maka ya akan mudah baliknya, karena kita punya skill untuk meminta maaf. Ada loh satu tahapan emosional seseorang yang dia tuh harus melalui ini, dan itu sulit banget. Untuk mengatakan maaf itu luar biasa susahnya. Sebaliknya juga ketika harus memaafkan itu jauh lebih susah. Nah gimana cara untuk terbaik jadi pribadi yang pemaaf dan suka memberi maaf? Maka kita harus membuat lingkungan yang kondusif juga. Dimulai dari kita sendiri, bahwa ternyata ketika kita memaafkan ada rasa lega, dan di sini harus dikuatkan, diulang-ulang berkali-kali di dalam diri, masukkan dalam mental kita, mindset kita, bahwa ternyata memaafkan itu adalah hal yang menyenangkan. Kita nggak secara fisik memberikan ini itu ya, tetapi mengubah konsep cara berpikir untuk memberikan maaf itu memang luar biasa. Sekalipun kita dirugikan di awal dengan disakiti, dengan dikurangi, dicurangi, dan lain sebagainya, tetapi ketika memaafkan dan benar-benar dari dalam hati tulus memaafkannya, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar masuk di dalam diri kita, yaitu mental fullness barangkali ya. Itu bisa disebut dalam materi yang lain gitu ya. Jadi masuk di dalam diri kita itu sesuatu yang besar luar biasa, sehingga kita itu jadi kayak lain gitu. Bahkan kita nggak ingat sakit-sakitnya di awal. Ini bisa bikin ketagihan loh ketika kita bisa memaafkan gitu berulang-ulang kali. Itu dicontohkan dalam beberapa hadis tentang salah satu sahabat yang dia punya amalan yang luar biasa, sampai membuat penasaran sahabat yang lainnya. Diminta Rasulullah untuk menginap di sana, kemudian menemukan sebuah amalan-amalan yang biasa buat orang kebanyakan ya, tetapi ternyata itu luar biasa efek sampingnya.
saking keutamaan itu meminta maaf dan memberikan maaf, dijadikan sebuah amalan sebelum tidur dan sebagainya. Ini merupakan salah satu konsep yang kemudian kita bisa lakukan untuk membuka alam sadar diri kita bahwa pada akhirnya nanti kita akan berproses menuju ke jenjang selanjutnya, yaitu jenjang kedewasaan secara emosional. Semoga ini bisa bermanfaat. 3 poin tadi, sadar tentang potensi buruk dalam diri seseorang, bukan serta-merta mereka diciptakan buruk, melainkan mungkin ada ketakutan yang mereka dapati sehingga mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan ekspresinya, bisa kejahatan dan kebodohan yang lainnya. Karena kita sadar, kita jadi nggak ada masalah dengan itu, nggak perlu dendam-dendam lama juga gitu ya. Mungkin kita pun juga punya fase yang sama, cuman mungkin kualitasnya agak bedaan ya, kita agak baikan-baikan dikit ya. Faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor-faktor yang lainnya. Yang kedua, sadar bahwa kita tahu bahwa orang lain itu harus bukan cenayang yang bisa ngerti apa maksud di dalam isi kepala dan hati kita, maka kita ada kesadaran untuk menjelaskannya. Begitu juga ketika kita menginginkan sesuatu, maka ada kesadaran dan kerelaan diri kita untuk menjelaskan apa maksud isi pikiran kita. Yang terakhir, sadar bahwa seseorang, bahwa mereka juga kadang salah, kadang benar. Maka yang perlu kita lakukan adalah ketika salah meminta maaf, ketika kita dalam kondisi benar itu memaafkan orang lain. Maka level yang pertama untuk kemudian bisa kita naik di level matang secara emotional mature dalam kehidupan, maka akan jadi sebuah kenyataan, dan itu bukanlah hal yang sulit. Kenapa sulit? Karena kita tidak yakin. Maka lakukan ini dengan keyakinan, lakukan ini dengan iman. Allahu a'lam bishawab.